Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah online, mari kita menyimak pengumuman sepekan. Menara Doa akan diadakan di Instagram secara live setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 sampai jam 7 malam. GMCC Talk akan diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Precious Women Gathering akan mengadakan Ladies Talk setiap hari Sabtu jam 7 malam. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang layak terima syukur kita. Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya bahwa kami semakin dekat dan tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Di hari-hari ini bahwa kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin dekat untuk lebih lagi tenggelam dalam kehadiran-Mu dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
diam di hadirat-Mu. Mari gereja Tuhan nyanyikan. Ini umat-Mu yang menyembah-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Bersyukur Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus. Kami mau diam dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari bersama-sama kami angkat tangan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu.
hati kami Tuhan terbuka di hadapan-Mu. Kami butuhkan Engkau ya Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh pengurapan Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah saat kami terus fokus menyembah dan memegahkan nama Tuhan. Penuhi kami dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kau sungguh layak Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas Kaulah Raja, namamu besar termulia. Gereja Tuhan katakan layak, layak disembah. Yes Lord. Ini gereja-Mu Tuhan, dengan satu hati. Yes. Segala raja besar dan mulia. Mari bersama katakan, Dia sungguh layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu,
sebab namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Gereja Tuhan katakan, namamu besar, termulia. Engkau layak Tuhan. Boleh sekali lagi tanpa musik kita berikan tepuk tangan dan bersorak buat Tuhan kita yang luar biasa. Masalah kekurangan gizi pada anak-anak adalah masalah yang sering dijumpai di pedalaman. Kekurangan gizi dapat mengganggu tumbuh kembang bahkan tingkat intelijensia anak-anak. Oleh karena itu, Rumah Junior mengajak mitra misi untuk berpartisipasi dalam program One Bread, One Child, One Day, di mana apabila Anda membeli satu roti ini, maka Anda sudah ikut ambil bagian dalam memperhatikan pemberian makanan bergizi untuk satu anak selama 1 hari. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemberian makanan bergizi untuk anak-anak di pedalaman setiap hari, sehingga mereka akan bertumbuh sehat dan kuat dan berguna di masa yang akan datang. Hari ini saya bersama tim Rumah Junior memberikan telur, susu, roti, dan berbagai makanan lainnya untuk anak-anak PAUD Desa Boti. Inilah hasil partisipasi Bapak Ibu. Tentunya saya berterima kasih selaku founder Rumah Junior, karena partisipasi Bapak Ibu berapapun besarnya, kecilnya jumlahnya, Bapak Ibu sudah berdampak untuk desa di Soe, NTT. Dan bapak-bapak di belakang saya dan ibu-ibu ingin mengucapkan terima kasih Rumah Junior. Shalom Bapak Ibu semua, hampir 1 bulan lebih kita tidak beribadah, tentunya rasa kangen, rasa kepengen sekali berdoa bersama, berdoa di gereja, kebaktian di gereja, baca firman, semua serba di gereja. Tapi balik lagi saudara, kalau masa-masa ini terus berlanjut, saudara jangan lupa kita adalah gereja Tuhan. 2-3 orang berkumpul, saudara berkumpul dengan istri, anak atau suamimu, berarti saudara adalah gereja Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup setia sama Tuhan, hidup dalam kekudusan, tetap memuji Tuhan, tetap membaca renungan, tetap mendengar khotbah, mata saudara terfokus sama Tuhan. Saudara gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan tidak dibatasi oleh gedung, alat musik, atau seseorang yang memimpin atau berkhotbah di mimbar. Kita semua adalah gereja, kita semua adalah hamba Tuhan yang harus hidup benar, hidup kudus. Jadilah teladan, jadilah figur di masa-masa sekarang dan seterusnya. Saudara, masa penganiayaan akan segera tiba. Kalau hari ini menurut saya kita menuju ke arah sana, saudara. Yesus segera datang. Perhatikan ini, Yesus segera datang. Akhir zaman akan ada, saudara. Di Matius 24, saudara, kalau saudara buka, saudara, tentang tanda-tanda akhir zaman. Bangsa akan melawan bangsa, kelaparan di mana-mana, wabah di mana-mana, musibah di mana-mana, saudara. Peperangan terjadi, gempa bumi, bencana alam akan terjadi semakin dahsyat ke depan, saudara. Saudara, ini adalah permulaan dari segala permulaan. Ke depan nanti akan ada masalah yang begitu luar biasa. Kalau hari ini saudara takut, ke depan nanti saudara akan menjadi takut sekali. Bahkan saudara akan menangis karena begitu banyak orang yang mati, meninggal. Banyak sekali berita-berita yang mengkhawatirkan, menakutkan, dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, setia, tetap percaya, tidak berubah, bahkan tidak meninggalkan imannya, dia akan tetap diselamatkan. Orang-orang akan diarahkan menuju sebuah sistem satu mata ekonomi, saudara. Kedepannya nanti, saudara, kita tidak menggunakan uang yang sekarang kita gunakan. Kedepannya semuanya harus menggunakan kode chip, saudara. Dan firman Tuhan dikatakan di Wahyu, saudara, saudara akan menggunakan chip, akan memasukkan alat untuk jual dan beli, saudara. Apabila tanda itu saudara tidak terima, maka saudara tidak bisa membeli dan bisa menjual, saudara. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan berkata jangan pakai chip itu.
Kemungkinan Tuhan Yesus sudah datang mengangkat kita sehingga penganiayaan terbesar di zaman ini tidak kena di hadapan kita. Tapi balik lagi saudara, hanya orang yang kudus, hanya orang yang setia, hanya orang yang punya iman, hanya orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan akan diangkat sama Tuhan. Bagaimana saudara yang masih hidupnya dalam berdosa? Sekarang waktunya hidupmu mesti benar. Sekarang waktunya saudara meninggalkan hidupmu yang lama. Sekarang waktunya saudara tidak bisa menganggap enteng. Seperti Nabi Nuh saudara diperingatkan oleh Tuhan akan ada banjir yang besar melanda dunia ini. Tetapi begitu banyak orang berkata, mana mungkin kita akan tinggal di gunung, mana mungkin banjir besar bisa menghancurkan seluruh muka bumi ini, mana mungkin. Orang berkata, mana mungkin akan ada kebinasaan, negara kami kuat, pemerintahan kami kuat. Saudara dengar baik-baik dan camkan ini baik-baik. Tuhan Yesus segera datang. Hanya orang yang kudus, hanya orang yang hidupnya mau benar, hanya orang yang mengusahakan hidupnya setia, tidak meninggalkan imannya, dia akan diangkat di surga. Tetapi saya menyarankan Bapak Ibu melihat YouTube tentang akhir zaman, tentang angka 666, tentang angka chip, tentang illumination dan semuanya. Dan hari ini semua mengarahkan ke sana, semua satu persatu. Kita bayar, kita pergi belanja dulu pakai uang cash, kartu kredit, sekarang pakai namanya aplikasi. Semuanya menggunakan aplikasi. Kita tidak mengeluarkan uang begitu banyak, semua menggunakan aplikasi. Ke depan akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu saudara, yuk saya mengajak kita bertobat sungguh-sungguh dalam Yesus. Kalau saudara berkata, saya belum bisa hidup kudus, minta sama Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Pastor, saya hidup dalam kekelaman, hidup saya masih di dunia malam. Berhenti dari sekarang, hidup benar, jangan selingkuh, jangan berzina, jangan hidup dalam pesta pora. Galatia 5, hiduplah oleh roh, bukan hidup dalam daging. Dalam daging penuh dengan hawa nafsu, amarah, ambisi, kemarahan, penguasaan diri yang tidak terkontrol, dan begitu banyak lagi. Tetapi orang yang hidup dalam roh akan mengalami sukacita, dipimpin oleh roh. Maka pikiranmu, maka matamu hanya tertuju pada Tuhan. Oleh karena itu saudara, dunia akan segera berakhir. Berita-berita tentang Tuhan Yesus datang akan segera datang. Oleh karena itu saudara, hanya orang yang intim, hanya orang yang setia akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jadilah benar, jadilah kudus, tinggalkan masa lalumu, ikut Tuhan dari sekarang. Sulit sekali sekarang kita merasakan hadirat Tuhan hanya di rumah. Sulit sekali kalau kita mendengarkan khotbah, kita nggak bisa fokus, hanya menonton di YouTube. Segala sesuatu menjadi sulit. Betul saudara. Tapi saudara harus minta sama Tuhan. Tuhan, walaupun saya lihat YouTube, walaupun saya ibadah doa di online, buat saya bisa merasakan firman-Mu, merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena itu saudara, cari tempat yang membuat saudara bisa fokus, bisa mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin ibadah online di tengah-tengah minggu saudara, selain hari Minggu, di tengah-tengah minggu saudara bisa bertanya, lalu pemimpin bisa menjawab semua pertanyaan dan kerisauan saudara. Saya mengajak Bapak Ibu bergabung dalam Cool Online GMCC. Di bawah ini ada nama-nama saudara yang tercantum, nama-nama para leaders, para koordinator yang akan bergabung bersama ketika saudara akan ikut Cool bersama-sama. Saudara, di akhir hari ini orang butuh Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak dituntun oleh seseorang bagaimana mengarahkan hidup saudara, bagaimana berdoa, bagaimana melepaskan rasa khawatir, saudara akan bingung dengan sendirinya. Oleh karena itu saudara, para pemimpin-pemimpin ini saudara bisa hubungi, atau saudara bisa dihubungi oleh tim kami. Hari Cool online hari apa saja, jam berapa saja, saudara akan dimasukkan dalam kriteria. Apabila saudara umur di 50 tahun ke atas, saudara akan ditaruh di Cool yang orang-orang di sekitarnya umurnya 50 tahun ke atas. Kalau saudara single parent, saudara anak muda, anak remaja,
Bahkan saudara anak-anak kecil yang masih sekolah minggu, kita punya kulnya. Saudara yang marketplace, saudara yang keluarga muda, kita ada kulnya tersendiri. Oleh karena itu saya mengajak saudara, kita butuh dimotivasi, kita butuh dikontrol, kita butuh diarahkan. Dalam situasi yang masih mengkhawatirkan, mencemaskan, pikiranmu harus dipenuhi dengan pikiran yang positif, yaitu firman Tuhan, pikiran yang benar, pikiran yang menghasilkan sebuah pikiran Kristus tentunya. Matamu tertuju pada Kristus, saudara. Saudara bayangkan kalau kita masih berapa bulan lagi ke depan seperti ini, saudara. Kita terbiasa menjadi takut, kita terbiasa menjadi khawatir, kita terbiasa menjadi cemas. Saudara, semuanya serba berubah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, nonton di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Segala sesuatu dimensinya berubah, semuanya sedang berubah, saudara. Nah, kalau perubahan ini saudara tidak ikuti dan saudara tidak berpikir benar-benar minta hikmat Tuhan, saudara tidak mengambil buku pengetahuan, melihat dunia ini sedang berkembang jauh, saudara, 180 derajat berubah total, saudara, maka saudara akan ketinggalan. Kalau saudara sekarang usahanya masih usahanya dalam bentuk tradisional, saya berharap bentuknya saudara sudah berubah ke arah online, saudara. Saudara dulu nggak pernah lihat kebaktian di online. Saya tidak pernah menyangka saya akan kebaktian dengan hanya menghadap kamera, satu kamera dan tidak ada penontonnya, saudara. Tapi hari ini dunia berubah. Saya harus belajar bagaimana saya khotbah hanya di depan kamera tanpa dihadiri para jemaat. Saya mesti asah, saya mesti kuasai diri saya mesti berubah, dan supaya saya tetap bisa menginjil, maka saya belajar. Oleh karena itu dimensi akan berubah, dunia pasti berubah. Orang akan terbiasa hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam berbagai macam tekanan, saudara. Emosi orang akan meledak-meledak dan itu menjadi biasa. Ketika wabah virus corona sudah tidak ada di dunia ini, saudara terbiasa jadi takut, saudara terbiasa jadi khawatir, saudara udah gak optimis, hidupmu jadi pesimis, padahal wabah sudah tidak ada. Begitu juga dengan binatang buas, saudara, yang dari kecil sudah dirantai kakinya, begitu salah sedikit dihukum, dipecut, dihukum, dipecut. Begitu binatang buasnya seperti macan, harimau, singa, begitu besar, punya kekuatan yang melebihi manusia. Di dalam pikirannya hanya berpikir, saya tidak bisa kemana-mana karena kakinya dirantai, saya pasti dihukum, saya pasti dipecut. Binatang yang buas itu menjadi jinak. Karena apa? Terbiasa dihukum, terbiasa dirantai. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara terbiasa ketakutan, dan ketakutan itu menguasai dirimu, saudara tidak bisa kontrol dalam hidupmu, maka saudara hidupmu penuh dengan ketakutan. Oleh karena itu saya mengajak, apa yang membuat saya bisa lepas dari ketakutan? Nomor satu, firman Tuhan. Kita butuh motivasi dalam hidup kita. Kita butuh pengarahan dari bapak-bapak rohani kita, kakak-kakak rohani kita, yaitu gembala-gembala kul atau para leader kita. Saudara, pikiranmu jadi benar, ketakutanmu hilang, kecemasanmu hilang karena berkumpul dalam satu kul online. Jangan malu, mari bergabung, dengarkan firman pengarahan. Atau saudara juga bisa menghubungi counseling center kami, bertanya, minta didoakan, minta dipulihkan. Saudara, kami secara GMCC, Gereja Gajah Mada City Church, akan mensupport saudara dalam banyak hal. Oleh karena itu saudara, jaga hatimu, hidup kudus, benar-benar sama Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, penganiayaan pasti terjadi. Akhir zaman sudah datang. Yesus pasti datang. Oleh karena itu saudara, bersiaplah yang benar. Perhatikan hidupmu, perhatikan caramu bekerja, hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat ke-8. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan kemudian kering, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu semua, Tuhan itu mengajarkan kita, kasih ilustrasi tentang pohon dan anggur, saudara. Bapak kita adalah pohonnya, kita adalah ranting-rantingnya. Firman Tuhan berkata kalau rantingnya tidak berbuah, rantingnya tidak tumbuh subur, maka dipotong dan dibuang, dicampakkan ke dalam api, saudara, karena tidak berbuah, saudara. Saudara, kekristenan bukan saja berbicara tentang percaya Yesus, saudara pinter bernyanyi, saudara rajin ke gereja. Kekristenan berbicara tentang menghasilkan buah. Setia itu harus menghasilkan buah. Orang setia pasti bertumbuh. Orang setia pasti berbuah. Orang setia pasti berakar dalam hidupnya, berakar, bertumbuh, berbuah banyak. Nah, kalau saudara cuma ikut Tuhan, hanya sekedar ikut Tuhan, hanya sekedar datang ke gereja, hanya sekedar Kristen di KTP saudara, maka saya percaya rantingmu hanya menjadi ranting yang tidak berbuah, rantingmu jadi kering, dan ranting yang kering dicampakkan, dipotong, lalu dibuang ke dalam api karena tidak berguna. Oleh karena itu saudara, perhatikan hidupmu. Apakah hidupmu sudah bertumbuh? Apakah hidupmu sudah berbuah? Bagaimana kita tahu bahwa hidup kita bertumbuh dan berbuah? Saudara, kalau kita mau tahu bertumbuh dan berbuah, nomor satu, segala pikiran yang kita pikirkan, pikiran kita seputar kebenaran tentang Yesus. Perbuatan kita bukan perbuatan yang menyimpang. Perbuatan kita perbuatan kebenaran, memuliakan nama Tuhan. Hidup kita hidup benar, hidup kita hidup kudus, hidup kita hidup setia. Sehingga waktu saudara mengambil keputusan hidup setia, hidup benar, hidup kudus, berakar, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, belajar, bersaksi, saya percaya rantingmu sehat, rantingmu kuat, cabangmu akan bertumbuh, keluar tunas yang baru, cabangmu akan berbuah dan hasilnya banyak. Kalau saudara ikut Tuhan sudah bertahun-tahun, tapi saudara masih emosi, saudara tidak bisa kontrol hidup saudara, saudara masih menyimpang, saudara sebentar lagi akan dicampakkan. Saudara tidak mau berbuah karena saudara tidak terlibat dalam banyak hal, saudara. Saudara tidak berbuah. Kenapa? Karena saudara punya teman-teman yang tidak bisa membantu saudara merubah. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara bergumul, saudara berhubungan dengan siapa? Saudara bersahabat dengan siapa? Saudara berpikir dengan siapa? Saudara bergaul dengan siapa? Itu yang membuat saudara tidak bertumbuh, tidak berbuah, apalagi berakar, saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus segera mau datang, saudara. Orang-orang yang benar pasti diangkat Tuhan. Orang-orang yang benar pasti diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya Kristen, bukan hanya rajin ke gereja, termasuk saya, termasuk pengerja, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk pelayan-pelayan yang ada di gereja. Tidak cukup hanya setia datang ke gereja, tidak cukup hanya ikut program gereja. Saudara harus bertumbuh, berbuah, berakar. Perhatikan hidupmu, bergaul dengan siapa. Pergaulanmu menentukan hidupmu bertumbuh, berbuah, atau berakar, saudara. Banyak orang Kristen begitu kena musibah, wah kalang kabut, khawatir, cemas, khawatir. Kalau sekarang terjadi wabah COVID-19, saudara, bagaimana responmu? Kalau responmu ketakutan, sangat ketakutan, ikut ngantri, ikut belanja, ikut stok barang, ikut nimbun sana sini, saudara ke kalang kabut. Saya cuma mau bilang, Tuhan itu tidak ada di dalam hatimu, tidak ada damai dalam hidupmu. Itu tanda saudara ketakutan, dan orang ketakutan jauh daripada hadirat Tuhan. Oleh karena itu saudara, pagi ini saya mengajak saudara semua
Yuk mendekat sama Tuhan, karena Tuhan juga mau kita mendekat. Yuk hidup kudus, yuk hidup benar, yuk jaga hatimu supaya hidupmu bertambah baik, ada ketenangan, saudara. Saudara bertanya sama saya takut, khawatir. Saya takut dan khawatir. Saya masih punya 2 anak. Masih punya anak yang kecil, saudara, yang belum besar, belum mengerti kalau ditinggal orang tuanya. Tapi saya bisa kuasai, saya bisa tenang, karena saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam pertumbuhan saya, dalam mengiring Yesus, saya bertumbuh, saya berakar, dan saya menghasilkan buah. Saya mulai mencari firman Tuhan melalui YouTube. Sekarang lebih mudah dibanding zaman-zaman dulu. Mencari buku-buku, mencari video-video yang seputar tentang firman Tuhan, yang memotivasi saya untuk hidup berbuah, bertumbuh, berakar. Jadi jangan lupa, saudara, bertumbuhlah, karena setia saja ikut Yesus tanpa menghasilkan buah, percuma dan sia-sia. Bapak Ibu, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan biskuit atau roti dan air putih atau sirup, bisa dipersiapkan sekarang. Kita akan mempersiapkan semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan hidup kami. Kami akan mengadakan perjamuan kudus di rumah-rumah. Setiap orang akan mengambil perjamuan kudus. Tapi sebelumnya Kau akan melihat isi hati kami. Ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua penyimpangan dan dosa-dosa kami. Tuhan, sucikan semua perjamuan yang ada, sucikan semuanya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Mari kita angkat roti kita, Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk perjamuan kudus yang sudah diadakan. Kami percaya penyertaan-Mu, sukacita-Mu buat kami sempurna di minggu pagi ini. Maka kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada. Perlindungan-Mu juga sempurna buat pasangan, suami, istri, buat pekerjaan, buat masalah yang mereka hadapi, buat krisis yang mereka harus lewati. Kami percaya, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.